Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait arkanul bai'ah. Nah, di video sebelumnya saya menjelaskan bahwasanya ketika seseorang siap untuk berjihad itu karena dia sudah berbaiat, dan rukun baiat itu ada 10, dan yang harus dikuasainya dia adalah memahami apa yang dipahaminya, yaitu usul isyrin, yaitu 20 prinsip yang harus mereka ketahui sehingga mereka nanti tidak sekedar menjadi muslim yang spiritualnya hanya fokus ke ibadah individu saja, tapi siap untuk berdampak bagi sosial. Nah, apa saja 20 prinsip atau usul isyrin yang disebutkan oleh Hasan al-Banna adalah, nah, yang pertama itu beliau mengatakan bahwa Islam itu adalah sistem yang komprehensif, sistem yang menyeluruh. Jadi Islam adalah sistem yang komprehensif. Nah, kalau kita selama ini ketika disebut kata Islam, maka kebanyakan dari umat Islam itu hanya sekedar ritual ibadah saja. Nah, ketika Islam disempitkan definisinya hanya sebagai sebatas ritual ibadah saja, maka yang terjadi adalah Muslim itu menjadi individualis. Mereka akan menjadi individualis. Mereka akan, yang penting mereka ibadah, mereka tidak akan memikirkan sosial dan segala aspek-aspeknya. Nah, inilah menjadi penyebab mengapa Islam tidak kuat. Inilah mengapa Islam itu stagnan, karena muslimnya itu individualis. Mengapa mereka individualis? Karena mereka memahami bahwa Islam itu ritual ibadah saja, bukan sebagai solusi bagi masyarakat, solusi bagi umat yang saat ini tentu sangat membutuhkan mereka. Nah, maka Islam adalah sistem yang komprehensif. Ini maksudnya bagaimana? Nah, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Hasan al-Banna dalam Majmu'ur Rasail. Beliau mengatakan bahwasanya Islam itu adalah sistem yang komprehensif, yaitu menyentuh seluruh fenomena kehidupan. Nah, bagaimana fenomena kehidupan yang ada? Apakah hanya ritual ibadah secara vertikal saja? Enggak. Kita memikirkan misalnya yang pertama yaitu terkait negara dan tanah air. Nah, negara dan tanah air. Nah, secara tekstualnya ini saya bacakan. Al-Banna mengatakan Islam adalah sistem yang komprehensif menyentuh seluruh fenomena kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air atau pemerintahan dan umat. Islam adalah akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan. Islam adalah peradaban dan undang-undang atau ilmu, pengetahuan dan pengadilan. Islam adalah materi dan kekayaan atau usaha dan kecukupan. Islam adalah jihad dan dakwah atau tentara dan fikroh. Islam adalah akidah yang benar dan ibadah yang benar, tidak kurang tidak lebih. Nah, maka satu poin yang disampaikan tadi beliau adalah negara dan tanah air. Ketika kita mengubah sudut pandang kita bahwa Islam itu bukan sekedar ritual ibadah secara individu saja kepada Allah SWT secara vertikal, ternyata ada pemahaman yang bahwa Islam itu juga negara dan tanah air. Maka kita juga harus memikirkan hal ini. Bagaimana agar negara kita itu bisa tersentuh sama Islam? Bagaimana agar tanah air kita itu juga ada nilai-nilai Islam berada di dalamnya. Kalau kita buka sirah Nabawiyah, Rasulullah SAW itu mempunyai negara. Beliau memikirkan negara itu. Beliau memikirkan Madinah. Beliau memikirkan daerah-daerah lain seperti itu. Nah, bayangkan kalau seandainya Rasulullah menyampaikan Islam itu adalah ritual ibadah vertikal saja, maka Rasulullah mungkin tidak akan mengurusi negara. Tapi karena Islam adalah sistem yang komprehensif, dia akan mengurusi negara, mengurusi tanah air juga. Nah, maka yang harus kita lakukan sebagai umat Islam adalah bagaimana agar negara ini harus dikuatkan. Sekarang pertanyaannya, apa nih definisi negara? Biar kita tahu nih definisinya. Jadi secara politik negara itu artinya masyarakat yang terorganisir. Jadi ada sekelompok masyarakat yang terorganisir. Nah, terorganisir dengan baik, yang dia hidup di wilayah tertentu, tunduk kepada kekuasaan organisasi pemerintahan yang memiliki kedaulatan. Jadi mereka ini ditunduk pada kekuasaan yang memang berdaulat seperti itu. Lalu bisa kita berdayakan juga Kita dari SDM yang ada ini kita bisa berdayakan, kita bisa membuat si masyarakat jadi lebih kuat
ya, karena mereka bisa kita berdayakan untuk kedepannya. Nah, maka ini adalah negara, misalnya Indonesia terdiri atas banyak sekali penduduknya. Nah, maka jika seorang orang ini ya, pemimpin ini tidak ada unsur Islamnya, bagaimana mungkin dia bisa mengurusi umat Islam ya, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam itu sendiri. Ketika pemimpin ini tidak paham ya, gitu, jauh malah tidak terpikirkan bahwasanya Islam itu adalah sistem yang komprehensif, sistem yang Islam itu adalah negara tanah air. Nah, maka dia akan bertindak ya, memberlakukan masyarakatnya ini tidak ada unsur keislamannya seperti itu. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Jadi bahkan ya, kalau definisi yang lain ya, antar negara dan individu-individu itu terjalin sebuah ikatan yang mengharuskan individu untuk setia kepada negara dan tunduk kepada undang-undangnya, ya kan? Nah, jadi di Islam, nah ini kan sebuah negara. Apakah Islam tidak demikian? Oh, sangat demikian seperti itu ya. Antar individunya terjalin atas ikatan apa? Atas ikatan akidah seperti itu ya. Dan mereka diminta untuk setia kepada negaranya, setia kepada Islam dan tunduk kepada undang-undangnya. Kalau kita apa undang-undangnya? Ya tentu Al-Quran dan hadis seperti itu ya. Nah, jadi negara sama nih. Kalau tadi namanya negara Islam sama gitu, sama seperti itu. Nah, maka kita butuh orang-orang yang juga paham nih ketika mengurusi, dulu Rasulullah mengurusi Islam ya, umat Islam, maka saat ini pun juga kita butuh orang-orang yang bisa mengurusi ini gitu. Nah, maka kita pantaskanlah diri agar kita bisa mampu ya mengurusi negara, dan bahkan tanah air kita juga harus memikirkan bagaimana kondisi umat Islam yang ada di suatu negara tertentu ya, agar mereka bisa apa? Agar mereka bisa menjalankan aktivitas ibadahnya ya. Nah, maka apa yang disebut dengan negara di era modern saat ini ya, itu pun sudah sama dengan Islam itu. Nah, maka yang awalnya ya kita hanya terfokus pada Islam itu berarti ritual ya, hanya doa, zikir sebagainya, kita coba udah mulai mikir, wah ternyata Islam itu juga harus memikirkan negara nih. Nah, maka pertanyaannya gimana caranya agar negara kita ini ya, Islamnya itu tidak dimusuhi seperti itu. Nah, kita juga memikirkan nih bagaimana ya umat Islam ini punya tanah tempat mereka bisa beribadah pada Allah SWT. Makanya kita tuh juga memikirkan Palestina ya. Ketika ada Palestina yang sedang dibom, mungkin kita di antara kita itu ikut aksi bela Palestina. Kenapa? Karena di situ ada umat Islam yang berada di sini. Nah, ini ada umat Islam. Nah, kenapa? Kalau di era sekarang namanya tanah air, kalau kita ya tanah air juga tempat yang dihuni oleh individu-individu yang merasakan adanya ikatan ya dengan tempat tersebut. Nah, kita pun juga demikian. Ketika di suatu daerah ini ada Muslim seperti itu ya, ada Muslim, maka di tempat lain ya yang di sini juga Muslim, yang mungkin di sini bukan negara kita, di sini mungkin ada Malaysia, mungkin di sini ada Thailand ya, Thailand mungkin banyak juga yang non Muslim, tapi ketika di situ ada penduduk Muslimnya, maka umat Islam itu harus bagaimana caranya melindungi mereka dan bahkan membuat tanah air ini, tempat yang ini nih, itu menjadi lebih berdaya. Nah, maka kita butuh orang-orang yang bisa memikirkan mereka ini. Bayangkan sekali lagi saya katakan, ketika Muslimnya hanya fokus ritual ibadah saja, sendiri beribadah kepada Allah SWT, maka siapa yang mengurusi negara ini? Siapa yang mengurusi terkait Palestina ini, yang bantu mereka ini siapa? Ya, ketika negara ini ya tidak ada yang paham ya, umat Islam nggak paham bagaimana cara mengurus negara, lalu siapa yang kita berharap mengurus negara? Orang yang nggak paham sama Islam. Maka berdosalah kita ya, berdosalah kita karena kita tidak membuat mereka yang mampu mengurus negara itu ada. Maka pantaskan diri kita ya, pantaskan diri kita, karena Islam bukan sekedar ritual ibadah, karena Islam adalah sistem yang komprehensif. Apa saja bentuknya? Ya, yang pertama lah Islam itulah negara dan tanah air. Apalagi yang berikutnya nanti kita akan kupas di video berikutnya terkait Islam yang komprehensif, definisinya bagaimana ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.